selama memakai headset dan mendengarkan musik tidak boleh lebih dari 60 menit secara terus-menerus. Tidak boleh volumenya lebih dari 60%. Nah, kalau mungkin di hidung mukosa dia jadinya polip. Akhirnya numpuklah polip di rongga hidung kita karena pilek kita tidak atasi dengan baik. Gendang telinganya dijebol sendiri oleh cairan ingus yang ada di dalam. Akhirnya ujung-ujungnya dia bolongnya, gendang telinganya jadi permanen. Oke, ini permasalahan panca indera itu sering diabaikan ya sama orang-orang. Kayak kemarin kita ada gigi, terus ini sekarang ada telinga, hidung dan juga tenggorokan. Betul. Kalau kemarin kita di season pertama udah banyak ngebahas tentang objin dan lain-lain. Hari ini kita bersama dengan Dokter Kristiawan, dokter THT. Siap, dan juga ada, saya baru lihat nih kalau ada KL. Ya, kayak sekarang BKL, Mbak. Jadi telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Wow. Oke. Anyway, thank you banget dokter sudah memenuhi undangan saya. Terima kasih, sama-sama Mbak Grita. Hari ini kita akan berbincang-bincang mungkin tentang apa ya, kejadian-kejadian yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat, cuman sering diabaikan oleh masyarakat kita, kayak misalkan sakit flu apa segala macam gitu. Nah, dokter Kris sendiri ini kan spesialis THT. Tadi banyak bedah kepala leher, BKL. BKL sekarang. Oke. Bedah kepala dan leher. Itu betul. berarti subspesialis lagi? Nggak, subspesialisnya biasanya ada konsultan kita sebut. Jadi konsultan tuh lebih khusus lagi, misalnya konsultan tentang otologi, jadi itu telinga. Ada lagi konsultan tentang rinologi, jadi gitu. Konsultan itu masing-masing bagian. Jadi masing-masing bagian antara telinga, hidung sama tenggorok itu ada lagi yang lebih kita sebut subspesialis. Kalau BKL berarti general, SPTHT BKL itu general. Jadi dokter yang membidangi secara khusus telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala dan leher. Oke, berarti itu satu kesatuan sekarang ya? Satu kesatuan, betul. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu nih, kalau ruang lingkup dokter THT ini biasanya menangani permasalahan apa aja? Dan mungkin di Indonesia tuh yang paling banyak tuh apa? Oke, jadi kan tadi kan THT ya, telinga, hidung, tenggorok. Karena kan itu kan satu indera ya. Jadi di kepala kita tuh ada indera pendengaran, jadi itu di telinga. Kemudian indera penghidu atau penciuman, jadi di hidung kita, sama pengecap tentu di tenggorok. Nah, terus kemudian karena di area kepala tentu penyakit-penyakit misalnya kayak ada sesuatu keganasan entah di leher atau di area kepala, itu biasanya dokter THT pun bisa ikut berperan, walaupun memang ilmunya juga bisa ada dokter-dokter lain, biasanya konsultan onkologi, bedah onkologi, nah itu juga bisa ambil kepala leher juga gitu. Jadi lingkupnya memang kalau dokter THT ya lebih khusus ke telinga, hidung sama tenggorok. Terus penyakitnya tentu pasti penyakit yang menyangkut tentang itu ya. Jadi kalau telinga tentu karena telinga itu organ pendengaran, ya kita lebih concern terhadap hati-hatilah dengan pendengaran kita, karena itu indera yang satu-satunya kita bisa harus jaga. Kita bisa mulai berbicara, kita bisa mulai memahami sesuatu itu kan pasti awalnya dari mendengar. Benar. Jadi kalau pendengaran kita tidak bisa optimal, tentu kalau dia akan belajar berbicara kan dia tidak bisa gitu. Jadi mumpung ini kemarin tanggal 3 Maret itu Mbak Grita, jadi itu adalah Hari Pendengaran Sedunia. Jadi saya sampaikan sekali lagi ya, jagalah kesehatan pendengaran kita karena itu termasuk untuk masa depan kita, gitu. Terus kemudian tentu hidung, itu saling terkait karena mereka satu rongga sebenarnya. Jadi telinga ujungnya akan ke hidung, hidung ujungnya akan turun ke tenggorokan. Makanya THT ya dokternya jadi satu gitu. Terus penyakit hidung tentu karena hidung itu merupakan saluran nafas, jadi problemnya pasti ya tentang ada penyakit di sekitar hidung, baik dia bisa infeksi, bisa ada benda asing, bisa juga tumor dan sebagainya. Jadi kita harus
betul-betul hati-hati tentang hidung kita juga. Penyakit hidung bisa lari ke telinga, atau penyakit hidung bisa lari juga ke tenggorokan. Makanya itu satu kesatuan tadi. Nah tentunya terus ke tenggorok kita juga saluran kan dia, saluran untuk kita makan, untuk pintu masuk sesuatu ke tubuh kita kan melalui mulut kita. Nah kalau kita tidak jaga juga, bisa juga jadi suatu penyakit yang tadinya kan orang cuma radang tenggorok biasa, tapi kok kita abaikan juga nanti suatu saat jadi berbahaya juga gitu. Oke, wow. Luas sekali ya luas sebenarnya, tapi ya udah makanya kita harus betul-betul menjaga indera kita. Tapi kan kalau misalkan kayak hidung, flu dan segala macam, itu kan pasti kan kita sebagai awam pasti pertama itu menujunya ke spesialis. Penyakit dalam, SPD itu ya? SPPD. Nah dari situ nanti dokter ini akan rekomendasi ke dokter THT kah atau seperti apa sih dok? Ya jadi kalau alurnya misalnya tentang penyakit-penyakit yang tadi ya mungkin batuk, pilek, radang tenggorok dan sebagainya, umumnya secara awam sebenarnya boleh berobat ya kalau ke vaskes pertama itu ke dokter umum. Atau misalnya kalau mau di bypass misalnya ya langsung ke dokter spesialis. Sebenarnya pasien-pasien itu bebas, kita nggak mengharuskan kamu kalau tenggorok harus ke THT, tapi umumnya dokter-dokter dalam hal ini misalnya dokter penyakit dalam, kalau dia lihat ini lebih ke arah spesialisasinya THT, pasti beliau akan meng-refer atau mengkonsulkan ke kita. Juga penyakit-penyakit misalnya anak batuk pilek kok nggak sembuh-sembuh misalnya ya, terus beliaunya curiga ada sesuatu di THT, pasti kita juga dikonsulkan. Jadi misalnya kok ini panas nggak turun-turun ya, pasien dirawat nih misalnya sama dokter anak, terus dia curiga ini jangan-jangan dari otitis media. Nah ini adalah bidangnya THT, maka dokter anak akan mengonsulkan ke kita, dan itu sering. Misalnya ternyata demamnya nggak turun, ternyata ada otitis media namanya, yaitu peradangan di rongga telinga tengah yang infeksinya di situ terus, jadi demamnya tuh manteng terus, dia nggak mau turun, hanya dikasih obat penurun panas, dia turun sebentar, tapi nanti dia naik lagi demamnya. Terus kadang-kadang demamnya tuh cuman leher ke atas, tapi bawah aman, nggak terlalu demam. Nah akhirnya pas dicek, dikonsulkan ke dokter THT, oh iya betul otitis media. Nah kita lebih concern misalnya kalau dengan obat pun tidak mempan, akhirnya dokter THT melakukan tindakan. Itu yang suka mungkin pernah lihat ditusuk gendang telinganya, terus disedot cairan ingusnya. Nah begitu ditusuk, dia baru demamnya turun. Atau kadang-kadang kalau di kampung-kampung kan diabaikan ya, berobat juga kan belum tentu ya, tapi ada jebol sendiri. Nah begitu jebol kan orang bilang congek tuh. Nah begitu congeknya keluar, demamnya turun, tapi ya kadang-kadang karena gendang telinganya dijebol sendiri oleh cairan ingus yang ada di dalam, akhirnya ujung-ujungnya dia bolongnya gendang telinganya jadi permanen. Nah begitu dia permanen, dia nggak bisa nutup sendiri, potensi infeksi berulangnya pasti kambuh. Begitu dia main kehujanan, air masuk, pasti radang lagi. Nah itu yang kadang-kadang masyarakat suka abai, gitu, dibiarin aja deh, taunya jebol sendiri. Nah itu yang kita kadang-kadang suka sedih, ini kenapa sampai jebol dan tidak ditangani dengan baik. Sebenarnya begitu jebol, kalau diobatin dengan baik ya entah ke dokter umum atau dokter THT, harusnya dia bisa nutup sempurna. Jadi tadi namanya apa dok yang otitis media. Otitis media. Nah itu seperti kayak mungkin kita flu ada ingusnya tapi di bagian telinga. Naik ke telinga. Naik ke telinga. Berarti itu sudah pertamanya pasti dari hidung dulu. Dari hidung dulu. Nggak tiba-tiba langsung ke telinga. Enggak. Kan memang kan dia kan ada saluran tadi saya bilang THT itu. Telinga tuh ujung-ujungnya di belakang hidung, namanya saluran tuba eustachius. Itu yang itu nggak sih dok? Kalau misalkan kita pilek tuh, kalau udah parah, ininya ketutup. Ketutup, yes, itu dia. Atau kita waktu pas pilek naik pesawat terus tiba-tiba kayak ketarik ke vakum, nah itu ujungnya dari telinga tuh namanya saluran tuba eustachius. Nah itu yang bikin
dia bermasalah karena peradangan di hidung. Oke. Jadi kalau pada anak-anak itu dia saluran tuba eustachius yang di telinga itu dia lebih datar. Makanya begitu anak-anak pilek karena dia datar kan, dia gampang sekali masuk ke telinga. Itu satu. Paham. Kedua, saluran tuba eustachius pada anak-anak itu dia relatif lebih besar ukurannya dibanding orang dewasa. Ya karena besar begitu pilek dia gampang masuk kalau anak-anak. Sama ketiga memang dia lebih pendek jadi lebih gampang. Nah pada saat dia dewasa itu nanti dia akan naik kupingnya, jadi itunya akan ke bawah. Nah kalau begini kan, dia kan otomatis kan nggak ingus kan nggak mungkin naik sendiri. Gitu. Nah kalau misalkan nih, saya pernah itu gitu. Jadi sakit pilek sampai parah banget sampai ketutup. Ya. Nah tapi berarti tahap pertama itu pasti dikasih obat dulu. Yes, betul. Oh, kalau udah nggak bisa obat dan segala macam baru disedot. Baru kita sedot. Tapi kalau udah dari awal nggak tahan bisa langsung sedot aja nggak, Dok? Bisa sih, tapi gini, kan dokter akan lihat ya, dokter THT ini kira-kira masih mempan nggak kan berdasarkan pengalaman dokter THT. Masih bisa nih kita coba gitu. Saya biasanya gitu, jadi datang nggak langsung tusuk gitu kan. Orang-orang yang nggak tahan. Iya, kalau dia dok sikat aja dok misalnya. Ya udah kalau dia udah tahu penanganan ujungnya akan gitu ya, asal dia tahu segala tindakannya dan sebagainya. Karena kan semua tindakan pasti ada resikonya kan. Ya. Jadi kalau udah tahu ya udah kita nggak apa-apa, kita lakukan langsung istilahnya PC jadi parasintesis gitu, tusuk. Itu langsung enak tuh. Jadi ada beberapa pasien saya misalnya udah dok ditusuk aja deh dok gitu. Berarti kan dia udah baca-baca, dia udah tahu solusinya. Ya udah akhirnya kita kalau di orang dewasa kita biasanya cukup dengan anestesi lokal, jadi di spray gitu. Biasanya tunggu 5 menit, 10 menit sampai obat anestesinya bekerja, baru kita tusuk, sedot, udah langsung plong tuh, langsung enak. Tapi ya pulangnya tentu dengan obat, sama dinasehatin supaya jangan kemasukan air, udah paling penting gitu. Nah kalau misalkan hidung pilek itu bisa langsung disedot nggak? Kalau hidung pilek biasanya kalau datang ke dokter THT pasti disedot. Saya tuh lumayan agak lebay kalau pilek tuh, kayak udah mampet banget gitu. Kayak kalau pilek tuh saya bisa sehari nggak ngapa-ngapain karena parah banget. Tepar gitu. Itu bisa disedot berarti dok ya? Bisa. Jadi kalau datang ke dokter THT itu, jadi kan dokter THT kan akan lihat tuh, oh nih memang kan di situ kan ada istilahnya konka ya, yang sering ngembang kempes. Pada saat dia peradangan tentu dia membesar, jadi itu yang bikin mapet dan rasanya ya napasnya nggak enak kan. Nah biasanya dokter THT akan lihat apakah memang ada cairan apa enggak, ada ingusnya apa enggak. Kadang-kadang mampetnya bukan karena ada ingus tetapi konkanya melebar. Nah di dokter THT itu ada alat untuk langsung dia spray tuh gitu. Nah nanti dia mengecil konkanya, jadi langsung plong. Kalau dia ada peradangan di situ ternyata ada ingusnya ya dokter THT langsung sedot. Tapi kalau nggak ada cukup pulang, nanti dikasih obat spray itu dipakai dengan pengawasan dokter. Nah itu tuh ya, kuncinya di situ tuh, dengan pengawasan dokter. Karena kadang-kadang maaf kan kadang-kadang begitu tahu oh ini obatnya nih, ini rahasianya nih kan gitu tuh. Nah dia beli sendiri. Nah padahal di situ ada peringatan keras tuh, tidak boleh digunakan lebih dari 2 minggu. Secara berturut-turut, karena kalau dia pakai terus nanti ada yang kita bilang namanya rebound fenomen. Jadi suatu saat udah nggak mempan dan dikasih obat itu nggak akan mengecil, malah menetap. Jadi itu yang beresiko. Oke, sebaiknya tetap ke dokter THT. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke telinga dulu ya kan? Siap. Telinga, hidung, tenggorokan. Kita telinga dulu teman-teman ya. Ini kan kalau permasalahan telinga nih dok, kalau misalkan saya lihat di masyarakat ya, di TikTok, di Instagram gitu ya, banyak sekali yang nggak bisa lepas dari namanya headset, earphone, ya kan? Saya juga agak gimana gitu ya kalau ada orang naik motor pakai earphone gitu ya. Betul. Oke, nah ini seberapa bahaya sih untuk telinga? Jadi sebenarnya pasti tidak dilarang kita menggunakan headset. Di mana-mana kita udah banyak lah ya, baik headset yang sifatnya langsung ke telinga atau kita bilang pakai earbud langsung masukin ke dalam telinga. Semuanya boleh dan diizinkan, tapi ada aturan yang harus ditaati. Jadi kita bilang harusnya itu adalah aturan 60/60.
Nah, kita selama memakai headset dan mendengarkan musik tidak boleh lebih dari 60 menit secara terus-menerus. Sebaiknya begitu 60 menit jeda, diistirahatkan dulu telinganya. Jadi tidak boleh lebih dari 60 menit. Yang kedua, tidak boleh volumenya lebih dari 60%. Nah gitu tuh. Jadi kan ada tuh volume kan 1 sampai 10 atau 10 sampai 100. Jadi tidak boleh kita setel lebih dari 60. Apalagi supaya bassnya nendang nih, taruh 70, 80 jadi dung gitu. Tidak boleh lebih, karena apapun itu pasti dia akan menciderai kalau dipakai lebih dari 60 menit atau volumenya lebih dari 60%, dia pasti akan menciderai yang namanya sel rambut getar. Jadi di dalam koklea kita tuh, di dalam rumah siput telinga tuh ada sel-sel pendengarnya yang menangkap gelombang suara. Nah, begitu dia mengalami kelelahan, tentu ya kita harus tahu diri tuh. Oh, ini udah nggak enak, tandanya kan pasti nyeri ya. Atau rasanya penuh, udah kita harus istirahat. Karena kalau kita terusin ya tadi bisa merusak pendengaran kita. Kalau karena bising pasti permanen, Mbak. Jadi nggak akan balik. Gitu. Jadi sayang banget kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak dia pakai headset, ya harusnya atau kita semua harusnya memahami dan menaati aturan 60/60 ini. Jadi tidak boleh lebih dari 60 menit sekali pemakaian dan tidak boleh volumenya lebih dari 60%. Karena kalau itu udah pasti menciderai pendengaran kita. Gitu. Ya ini mumpung ditanya nih. Iya, bagus ini, bagus, saya juga baru tahu ini. Penting banget. Walaupun saya jarang pakai juga sih sebenarnya, karena saya juga nggak terlalu suka musik ya. Paling itu buat kayak meeting-meeting aja kan. Betul. Ini teman-teman harus dengar juga ya. Berarti nggak boleh lebih dari 60% suaranya. Tidak boleh dari lebih 60 menit juga. Iya, tapi kalau semuanya kayak misalkan ada sekarang kan teknologi semakin canggih ya, Dok ya. Jadi ada yang kayak noise cancellation itu aman berarti ya? Aman, justru kadang-kadang kita pakai headset yang mempunyai teknologi itu di tempat keramaian, di tempat bising, justru aman, kita anjurkan. Jadi misalnya pada saat kita naik pesawat, saya kadang-kadang juga kalau pada naik pesawat kan memang sih bisingnya mereka udah atur di dalam kabin tuh pasti di bawah 80 desibel. Lah kita bayangin kalau misalnya perjalanan kita 8 jam terlalu bising, pasti kan nggak nyaman ya. Nah, saya lebih menyarankan kita pakai headset tapi bukan untuk dengan musiknya, tapi diaktifin noise cancellation-nya. Jadi kayak kedap ya kita tidur enak. Justru sangat penting. Terus juga kadang-kadang kalau kita nonton konser kan kadang-kadang mungkin volumenya kan juga karena up and down ya. Nah, pada saat kita mulai merasa capek dengan pendengaran kita yang tadi kayak rasanya penuh, kadang-kadang mulai kayak berdenging, udah kalau kita punya headsetnya yang ada noise cancellation, kita pakai dulu pada saat dia jeda untuk meredam kebisingan di sekitar kita. Itu justru paling efektif, paling bagus. Justru memang dianjurkan pakai headset yang memang mempunyai teknologi noise cancellation. Makin bagus teknologinya, ya tentunya fungsi untuk meredam kebisingan di sekitar kita makin baik. Itu justru yang kita saranin gitu. Noted. Belajar banyak nih, aku suka. Nah, untuk masalah earphone sendiri nih, masih masalah earphone. Banyak juga berita yang bilang kalau misalnya kita pakai earphone terus ketiduran, itu ada yang meninggal juga. Katanya karena radiasi. Nah, ini tuh bener nggak sih, Dok? Dan apa sih korelasinya? Kalau meninggalnya karena radiasi sih kayaknya sih enggak ya. Kalau dari sepengalaman saya, walaupun pada saat kita tidur, tapi telinga kita tuh tetap aktif, Mbak. Jadi dia tetap bisa mendengar sebenarnya suara di lingkungan kita, tetapi oleh otak itu diblok, jadi kita nggak dengar. Jadi pada saat tidur, misalnya kita ada musik, itu kan pada saat kita tidur lelap ya emang kita nggak tahu apa-apa, tapi organ telinga kita, organ pendengaran kita sebenarnya dia aktif tetap menangkap, cuman oleh otak kayak di-cut gitu, jadi supaya kita nggak dengar. Nah, kaitannya dengan, jadi intinya jangan pakai headset sambil ketiduran, karena itu kan tetap saja istilahnya kayak mengaktifkan organ telinga kita untuk tetap mendengar, padahal kan dia sebenarnya juga perlu istirahat kan gitu. Nah, kalau dia meninggal pakai headset, terus terang saya nggak pernah
denger ya, nggak pernah tahu ada orang meninggal karena headset terus dihubungin dengan radiasinya sih, saya nggak pernah tahu terus terang. Tapi kalau misalnya karena handphone terus tiba-tiba handphonenya meledak misalnya, mungkin ya. Tapi kalau karena headsetnya saya terus terang nggak pernah dapat kasusnya, dan saya juga nggak tahu apakah pakai headset dia ketiduran terus bisa meninggal. Ada juga orang meninggal karena problem lain tentunya. Jadi ya kebetulan aja mungkin dia pakai headset tapi dia punya problem hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya, mungkin penyebab kematiannya adalah dari situ, tapi tidak dipicu oleh headsetnya. Oke, nah kalau permasalahan di telinga sendiri dok, yang mungkin selama kurang lebih hampir 20 tahun ini dokter praktek, yang paling umum di masyarakat tuh apa sih dok? Yang paling umum tentu itu tergantung lokasi ya Mbak. Iya, balik lagi kota industri. Tentu problemnya adalah gangguan pendengaran karena bising. Jadi banyak sekali rekan-rekan pekerja merasa pendengarannya terganggu. Itu juga taunya dari temen. Lu kok dipanggil nggak denger, nggak nyolek, nggak nyaut gitu. Ternyata setelah dikomplain begitu baru dia datanglah ke dokter THT. Pas kita cek, oh iya ini karena bising. Kalau di tempat bising pasti kan PT-nya atau perusahaannya kan sudah menyediakan alat pelindung diri untuk dari kebisingan. Nah pakailah dengan baik dan benar. Nah itu dia intinya. Kadang-kadang kita udah disediain alat untuk pelindung dari kebisingan, kita cuman pakainya basa-basi. Jadi nggak pakai dengan benar. Nah itu yang salah. Atau malah nggak pakai sama sekali gitu. Berarti kalau itu berarti mulai ini ya, mulai nggak kedengeran gitu ya dok? Iya, berarti mulai nggak dengar dia. Nah, jadi gimana sih kalau dari prosesnya ya kalau dari dokter THT tuh, oh ini tuh fungsi pendengaran udah berkurang, apa aja dok yang diperiksa di sini? Jadi pertama kan tentu kita akan lihat mulai dari kesehatan telinga luarnya. Oh ini bagus, terus baru telinga luarnya tuh termasuk liang telinganya. Kalau dia ada kotoran ya berarti kita bersihin. Tapi terus kita baru melihat ke dalamnya. Tadi ke rongga telinga tengah tuh batasnya adalah membran timpani atau gendang telinga. Nah kalau kita lihat, loh ini bersih nih, berarti kan harusnya tidak ada penghalang bunyi yang masuk ke telinga, yang kan telinga tuh kayak corong kan dia. Corongnya aman nih gitu. Nah terus baru kita lihat, loh harusnya normal, kok dia nggak bisa dengar. Baru akhir pertanyaan bisa berlanjut, emang kerjanya di tempat bising? Iya dok gitu. Akhirnya ya udah, karena secara fisik semuanya normal, gendang telinganya apa semua bagus, tinggal kita dipastikan apakah fungsi pendengarnya, saraf pendengarnya terganggu apa enggak, ya kita tes. Tes audiometri namanya. Ada alatnya, jadi kita tes. Oh iya benar, ternyata begitu hasilnya dia memang mengalami penurunan fungsi pendengaran gitu. Itu kalau pendengaran ya telinga. Terus kalau mungkin di beberapa daerah, mungkin kadang tadi yang kita cerita AB tentang pilek batuk, akhirnya congek keluar cairan dari telinga, itu juga sering. Jadi dokter THT menangani infeksi baik di telinga luar maupun di telinga tengah tadi keluar cairan. Itu juga cukup sering. Terus ketiga ya tadi gangguan pendengaran ya, saraf udah masuk ke saraf nih. Terus karena di telinga itu juga ada alat keseimbangan, jadi alat keseimbangan utama kita tuh organnya justru ada di telinga. Nah makanya dokter THT juga menangani orang gangguan vertigo. Gangguan vertigo itu karena alat utama keseimbangan kita tuh justru ada di belakang telinga, namanya kanalis semisirkularis. Dia yang menjaga keseimbangan kita, tubuh kita untuk tetap bisa berdiri itu. Pendulumnya ada di telinga kita, makanya dokter THT juga menangani masalah gangguan keseimbangan, itu juga sering. Gitu. Jadi tidak semata problem di saraf kan ya, gitu. Jadi justru alat keseimbangan utama kita tuh ada di telinga. Dia bekerja sama dengan mata kita, dengan otot kita, sama yang memproses semua untuk selaras ya otak kita. Saya baru tahu. Tapi alatnya dia ada di telinga. Makanya kadang-kadang dokter THT mengonsulkan ke dokter saraf kalau dia curiga jangan-jangan nih gangguan keseimbangannya karena problem saraf. Atau sebaliknya dokter saraf konsul ke THT kalau dia lihat problemnya bukan di bagian otaknya tapi murni ada di telinga kita. Jadi dokter THT juga menangani gangguan
keseimbangan. Kalau telinga ya, terus kemudian ya paling trauma juga. Trauma tuh kayak misalkan kena bola tenis gitu ya. Jatuh, genang telinganya robek, atau misalnya pernah lihat nggak yang para petinju atau petarung MMA dan itu kadang-kadang kan ada ini, ada telinganya kan kayak benjol gede sebelah tuh, itu karena tidak ditangani dengan baik, akhirnya ya jadi berubah telinga kita yang normal jadi bentuknya berubah. Itu karena tidak tertangani dengan baik. Itu sih kalau di telinga ya. Nah. Ini kita masuk ke basic nih ya, ini mungkin buat pelajaran yang pada nonton nih. Itu kenapa sih dok kalau telinga itu bisa kotor juga? Ya betul. Yang ada mungkin dari yang kuning-kuning, dan tapi itu tuh kayak baru dibersihin besoknya udah ada lagi. Ya. Jadi di telinga kita seperti galian telinga yang paling luar itu memang dia ada kelenjar, namanya kelenjar cerumen. Jadi memang dia fungsinya memang mengeluarkan kotoran, memproduksi kotoran telinga. Itu semua orang punya gitu. Jadi dia pasti mengeluarkan kotoran satu karena dia ada fungsinya kotoran itu, yaitu menangkap ya debris atau benda asing yang masuk ke dalam telinga kita. Ditangkap oleh kotoran itu. Nah, secara umum dia harusnya bisa dikeluarkan sendiri. Tergantung tipenya. Ada yang kan kotoran, ada yang tipenya lembek, ada yang keras kering, atau kombinasi kedua itu. Nah, dia secara alamiah sebenarnya pada saat kita ngunyah, pada saat kita ketawa dan sebagainya itu kan di sini tuh kan di otot kita, di rahang kita tuh deket telinga. Jadi pada saat kita gerak, nah itu kadang-kadang kotoran bisa keluar sendiri secara alamiah. Tetapi ada beberapa yang mungkin karena perlakuan kita yang nggak hati-hati, jadi kita mungkin ngoreknya terlalu dalam, terlalu heboh, akhirnya menciderai atau malah pada saat kita pakai entah alat cotton bud dan sebagainya malah kedorong ke dalam. Nah itu dia numpuk. Tiap orang-orang tuh beda tipenya atau tipe. Kayak misalkan ada prosesnya dari kuning dulu yang kayak lembek, abis itu kalau nggak dibersihin akan jadi jadi yang keras gitu. Enggak. Jadi beda-beda. Memang beda-beda. Ada yang memang dia tipenya kering gitu, jadi dia mudah keluar sendiri. Ada memang dia yang tipenya kayak liat gitu, karena dia lebih banyak minyaknya di situ. Tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Bahkan misalnya satu keluarga pun belum tentu sama. Misalnya bapaknya kering, ibunya lunak, cair, ya anaknya bisa salah satu keduanya. Jadi bisa beda-beda. Bisa turunan juga berarti ya. Beda-beda produk. Nah itu produksinya. Terus dipengaruhi sama lingkungan kita. Kalau lingkungan kita lebih lembab, lebih basah ceritanya, ya pasti dia produksinya akan lebih banyak. Atau di lingkungan kerja kita lebih banyak debu, tentunya pada saat itu produksinya akan lebih banyak. Tapi secara alamiah memang memproduksi dia memproduksi terus. Fungsinya untuk tadi menangkap benda asing. Oke, paham. Iya, kalau saya lembek, suami saya keras. Sampai disedot sama dokter THT itu, soalnya blokade. Memblok, jadi nggak nyaman. Pas ditarik plong banget ya. Nah kadang-kadang orang pusing-pusing sakit kepala tuh ternyata problemnya bukan ada di mana-mana, tapi dari telinga. Bisa banget tuh. Sering begitu dilepas, waduh lega kayak punya dunia baru lagi gitu. Bisa sering. Bisa juga ya. Sering. Tapi kok ada juga ya orang-orang yang kayak keras terus keblok gitu, terus katanya tinggal pakai cairan apa, ntar dia melembek sendiri terus kebuang sendiri. Nah, ada cairan-cairan yang dikhususkan untuk melunakkan. Tetapi sebenarnya itu fungsinya hanya melunakkan. Tetap apapun itu sebenarnya harus dibersihkan oleh dokter, oleh ahlinya. Tapi ada yang beruntung ya memang mungkin dia cair mungkin dia sedikit. Nah, bisa keluar sendiri ada. Terus kadang-kadang ada juga alat-alat tertentu yang misalnya disedot lah, divakum sendiri, ya tetap harus hati-hati lah. Gitu. Nah tanda kotoran yang normal tuh kayak gimana dok? Ada nggak? Atau mungkin kayak lebih banyak gitu ya? Kalau normal tentu satu kita nggak akan merasa apa-apa. Kedua tentu ya tandanya kalau mulai agak penuh,
misalnya kita rasa gatal dan sebagainya. Nah itu mungkin tanda awalnya bahwa jangan kotoran saya penuh nih. Terus ketiga, setiap kita mandi kadang-kadang kok kayak ada yang terperangkap air. Nah itu juga mungkin tandanya kotoran telinga kita sudah tidak wajar. Nah itu sudah waktunya periksakan ke dokter THT. Waduh. Tapi bahaya nggak dok kalau saya setiap mandi tuh dibersihin? Itu dia, makanya sebenarnya kita tidak dalam posisi dokter THT melarang apa enggak, karena kan secara alamiah tadi saya bilang dia sampai bisa keluar sendiri. Tetapi tentunya namanya telinga kita sendiri yang ngerasain kan kita ya, gitu. Asal dibersihkannya secara hati-hati. Kalau yang udah di luar gini ya kita ya misalnya katakanlah pakai cotton bud lah ya asal kita harus hati-hati banget gitu ya tentu, dan tidak menciderai ya kalau saya pribadi sih saya enggak apa-apa ya, tetapi tentu ada beberapa literatur juga yang menyokong pokoknya enggak boleh dibersihkan, ada juga. Tapi kok saya pribadi sepanjang itu kita hati-hati dan kita tidak memasukkan sembarang cairan, harusnya sih aman. Oke, nah sekarang kalau sebagai seorang dokter THT, gimana cara membersihkan telinga? Kalau saya? Iya, dan pakai apa bolehnya? Ini rahasia dia. Kalau saya begitu misalnya sampai di tempat praktek, kan saya ada alat vakum tuh. Ya kayak tukang potong sendiri tuh. Dia bisa ya, saya bisa nyedot sendiri. Bagian yang mana yang gatal tadi kan, aduh ini gatal ya. Saya sedot sendiri, divakum sendiri. Kalau dokter THT gitu. Atau kadang-kadang kalau iseng ya minta tolong temen gitu, tapi biasanya sih pakai alat sendiri sih bisa. Kalau kita nih sebagai orang biasa, baiknya seperti apa dok? Baiknya tadi secara medis dianjurkan idealnya tiap 6 bulan ke dokter THT untuk general check up telinga, hidung, tenggorok kita, atau minimal setahun sekali. Terus kemudian in case misalnya ya nggak sengaja karena mungkin air masuk dan sebagainya ya. Nah mungkin pertolongan pertama kalau saya misalnya kan orang kemasukan air ya, saya biasa minta tolong ngasih tahu ke teman-teman kita pakai tisu aja. Jadi kita linting tuh kayak jarum terus kita masukkan aja gitu, kesedot sendiri gitu. Tetapi kok kita udah coba 2-3 kali kok nggak bisa, artinya jangan-jangan di situ udah ada kotoran yang mentrap air yang di dalam itu nggak bisa keluar, ya harus ke THT. Terus kalau mau pakai cotton bud boleh apa enggak dok gitu ya, tadi ya kembali yang ya sebenarnya kita tidak dalam posisi melarang, tetapi harus berhati-hati dan tahu resikonya kalau kita makainya berlebihan pasti akan ada iritasi gitu sih. Nah ini kan juga banyak mungkin ya teman-teman yang membersihkan telinga tuh bukan sekedar pakai kapas atau cotton bud gitu ya, pakai minyak-minyak nih dok, mungkin minyak kayu putih atau minyak telon atau pokoknya yang berminyak-minyak lah. Betul. Katanya biar lebih licin atau minyak segala macam. Minyak banyak tuh. Sebenarnya boleh nggak sih dok? Secara medis tentu dilarang memasukkan sesuatu cairan yang sifatnya iritatif. Jadi kan kalau misalnya kayak minyak kayu putih ya, kan dia kan sifatnya panas ya. Nah sementara di liang telinga kita tuh cuman strukturnya antara tulang, terus ada tulang rawan di situ sama kulit. Nah begitu dia teriritasi, nyerinya luar biasa. Jadi intinya jangan memasukkan sesuatu cairan apapun yang kita yang sifatnya iritatif ke dalam liang telinga kita, karena justru bukan menyelesaikan masalah tapi akan menambah masalah. Iya betul. Betul. Itu kalau dulu dok zaman-zaman SD nih, mungkin teman-teman SD ya, itu tuh ada yang kemasukan tutup bolpen yang ujungnya bolpen itu. Iya. Ya kan ya dulu banyak ya dok. Kan sering kadang-kadang ngorek-ngorek terus bercanda. Nggak keluar itu tutupnya. Nah sekarang kan ada nih dok alat-alat yang digunakan yang dijual bebas lah ya istilahnya, korek kuping yang ada kameranya. Nah dokter gimana? Kalau saya pribadi sepanjang kita hanya ingin mengetahui kondisi liang telinga kita, ternyata kotor gitu, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau kita misalnya mencoba sendiri tanpa keahlian, tanpa skill yang memadai, tadi resikonya pasti akan bisa menciderai liang telinga kita. Jadi begitu menciderai pasti satu nyerinya luar biasa, dua harus ditangani ke dokter, tentunya dokter THT gitu. Nah saya tadi kembali tidak dalam posisi melarang, tetapi sebaiknya berhati-hati aja. Karena juga ada beberapa dokter pun mereka pakai alat itu untuk melihat, oh ternyata kondisi gendang telinga saya
mengalami masalah atau liang telinga kita masalah ya, kalau begitu tahu ada masalah atau sesuatu yang mencurigakan ada ternyata ada benda asing, ya sebaiknya langsung ke dokter THT sih. Jadi boleh beli alat itu enggak apa-apa. Ya sekedar untuk kita tahu kondisi liang telinga kita aman sih ya. Kan kadang-kadang ada yang bisa diganti-gantikan tuh ya, serokannya ada yang lembut, ada yang keras, ada yang kayak tajam. Ya kita harus tahu resiko kita sendiri. Kalau kita mengerjakannya tidak dengan hati-hati, pasti ada resiko akan iritasi. Iya. Itu juga harus dijaga kebersihan juga kan. Kalau ke dokter kan kita udah pasti disteril dan segala macam, dan gitu. Kalau itu kan kita bisa aja lupa terus pinjem-pinjeman dari telinga temannya ke kita. Aduh jangan. Itu yang harus lebih dihati-hati ya. Yes, betul. Oke. Berarti kita kalau secara daily membersihkan telinga itu pakai apapun boleh ya dok ya? Berhati-hati. Asal berhati-hati. Asal berhati-hati. Aku nggak tahu sih dokter tahu atau enggak ya, kan ini masalah bayi ya. Nah kalau bayi itu dok, kan saya pernah baca juga katanya bagian dalam tuh nggak perlu dibersihkan. Betul. Karena buat ya tadi mungkin nangkap benda-benda asing kali ya, biar nggak terlalu ini, dan juga bersihnya di luar pakai kain kasa dan air aja gitu. Nah itu bener nggak sih dok? Ya tadi secara prinsip kalau misalnya ada yang kotor yang udah di luar kita bisa lihat dengan mata, ya kita ambil dengan hati-hati, nggak apa-apa. Misalnya dengan air hangat atau misalnya dengan kayak kan baby oil kan dia lebih soft ya sebenarnya. Ya asal kita berhati-hati dan jangan masuk ke dalam. Itu oke. Tetapi kalau tanpa sengaja kita masuk ke dalam cairan apapun itu, ya sebaiknya langsung ke dokter THT gitu. Karena kan tadi saya bilang mekanisme tubuh untuk mengeluarkan kotoran sendiri itu kan ada dengan ngunyah, nguap, kalau bayi dengan nangis gitu. Nah itu kan dia menggerakkan gitu kan. Nah itu dia sebenarnya juga ikut menggerakkan liang telinga kita untuk mengeluarkan kotoran yang diproduksi oleh kuping kita sendiri untuk bisa keluar. Oke. Nah dok, kalau misalkan saya mau tanya nih ya, apa aja sih yang bisa bikin fungsi telinga itu menurun lebih cepat? Satu tadi kebisingan. Terus kemudian kedua tentu ada yang namanya obat-obatan ototoksik. Ya, jadi kita harus berhati-hati mengkonsumsi apapun obatnya dalam jangka panjang, apalagi yang memang nyata-nyata tuh dia bersifat ototoksik. Ada, jadi obat-obat yang mempengaruhi fungsi saraf pendengaran. Jadi selain pendengaran, kayak obat-obat ototoksik. Kemudian ketiga tentu ya penyakit-penyakit yang secara tidak langsung mempengaruhi jalur persarafan dari organ telinga kita ke dalam, ke otak. Jadi misalnya amit-amit ada tumor otak dan sebagainya tuh, tumor di dalam telinga, jadi tiba-tiba kok langsung turun drastis pendengarannya, itu pasti ada sesuatu yang tidak lazim. Nah kita harus segera konsulkan ke dokter THT. Kan dulu kan sempat ada tuh yang ngetop tuh kayak istilah stroke telinga, kan gitu. Gitu. Jadi kita begitu turun pendengaran mendadak, segeralah jangan abai, 1 kali 24 jam harus segera ke dokter THT untuk dilihat. Gitu. Itu kan kadang ada yang satunya kok tiba-tiba nggak ada suaranya, satu masih biasa. Nah itu kita justru harus waspada kalau tiba-tiba langsung menutup atau menutup pendengarannya tapi disertai gangguan yang lain kayak gangguan keseimbangan. Kan tadi ingat di telinga kita kan merupakan organ keseimbangan utama. Tiba-tiba pendengarnya ketutup atau berdenging terus dia muter. Nah itu sebaiknya langsung segera berobat ke dokter THT untuk dicari tahu. Makin kita penanganan lebih cepat dan ditangani dengan baik, tentu proses pemulihan pendengarannya diharapkan masih bisa optimal. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat kalau masalah pendengaran. Dok, kalau misalkan nih dari lahir sudah tuli gitu ya. Nah, itu tuh bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Tergantung derajat ketuliannya. Tapi umumnya kalau dia tuli kongenital ya atau tuli bawaan, dia diobatinya kalau dengan saat ini teknologinya adalah pakai alat. Jadi dia dibantu, itu pun tidak boleh lebih dari
2 tahun, jadi udah 2 tahun baru ditangani, itu percuma. Gitu. Sebenarnya dari sedini mungkin kita begitu, kok anak kita nggak respon terhadap pendengaran gitu. Nah, kita harus segera berobat, berkonsultasi ke dokter THT. Jangan-jangan ini gangguan tuli kongenital, tuli bawaan. Nah, kalau kita masih bisa menyelamatkan fungsi pendengarannya dengan dengan tindakan operasi, ya kita pakai. Tapi kalau memang misalnya keterbatasan istilahnya dana dan sebagainya, masih bisa dipakai alat bantu dengar, ya kita pakai alat bantu dengar. Tetapi kalau enggak bisa, memang udah tulinya berat sekali, ya otomatis pada saat nanti dia udah mulai masuk usia sekolah, pasti harus ke sekolah dengan berkebutuhan khusus. Gitu. Oke, nah kalau alat bantu dengar itu sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih, Dok? Jadi kalau alat bantu dengar itu kan ada yang istilahnya kayak amplifier ya, dikerasin suara yang ditangkap. Ada lagi dia yang mungkin sistemnya sekarang digital, jadi dia bisa istilahnya yang suara yang harus didengar dan disampaikan, ada yang harus dipisah, jadi secara digital. Dan kalau secara digital, secara teknologi mungkin dia lebih advance, jadi lebih baik bisa menangani misalnya derajat ketulian dari berat ke berat sekali gitu, dia pakai yang digital. Jadi teknologinya banyak, dan itu ada subspesialisnya lagi, dia khusus untuk menangani orang-orang dengan tuli bawaan gitu. Jadi itu nanti biasanya kita pun dokter THT akan konsulkan ke subspesialis yang otologi, yang khusus untuk menangani tuli bawaan, gitu. Kalau memang masih bisa masih bisa diselamatkan pendengarannya, ya pasti akan diusahakan semaksimal mungkin. Tapi di Indonesia tuh problemnya adalah biayanya alat itu mahal sekali. Ya, jadi kadang-kadang pasien menyerah di tengah jalan, gitu. Jadi harusnya masih bisa diselamatkan dengan misalnya cochlear implant ya, kita istilahnya. Jadi ditanam implan di dalam telinga untuk tetap merangsang fungsi pendengarannya, tetapi alat itu sangat mahal. Berapa, Dok, mahalnya? Ada yang masih 200 juta. Gitu. Jadi mahal sekali. Jadi akhirnya orang tua ya mundur teratur. Akhirnya ya udahlah, enggak apa-apa, nanti sekolahnya di sekolah yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, makanya dari bagian kita tuh perhati ya, kadang-kadang bisa mencari mungkin donasi untuk membantu anak-anak yang begini. Kita juga mengencourage pemerintah kadang-kadang untuk ikut membantu dalam hal memulihkan gangguan pendengaran bawaan kongenital itu. Nah, ini kita udah berbicara soal telinga. Hidung. Oke. Ini untuk hidung nih, Dok ya. Ini kan permasalahan masyarakat ya, pilek apa segala macam gitu ya. Dan banyak orang-orang yang kalau pilek ini dituduhnya sinus nih, kalau pilek katanya sinus nih. Saya sebenarnya nggak tahu, Dok, itu sinus tuh apa sih, Dok, sebenarnya? Oke, baik. Dan segala mungkin yang lainnya kayak polip apa segala macam. Oke. Jadi tadi balik lagi kan ke anatomi hidung ya. Hidung itu kan untuk saluran nafas kita. Nah, sama kayak telinga, dia ada alat protektifnya. Kalau di telinga kan tadi kan tuh kotoran serumen. Nah, kalau di hidung itu dia memang menghasilkan cairan juga dari mukosa hidung kita. Nah, kalau kita pegang hidung kita ini kan kering nih. Pada saat kita masukkan gini pasti basah, karena memang dia secara alamiah dia mengeluarkan ingus. Fungsinya tadi sama, untuk menangkap partikel asing. Terus kemudian ingus itu secara normal akan masuk ke tenggorok untuk ditelan dan dihancurkan di lambung kita. Nah, pada saat kondisi-kondisi tertentu, karena dia satu misalnya lingkungan cuaca berubah dan sebagainya, atau infeksi baik virus, bakteri, jamur dan sebagainya, atau alergi misalnya, produksi ingus itu berlebihan. Nah, itu yang kita sebut pilek. Nah, begitu pilek, tentu kan itu kondisi yang tidak normal.
Nah pileknya kalau kita masih bisa buang ya kita sebaiknya buang. Atau kadang-kadang pileknya tidak ke depan tapi ke belakang, jadi sukanya nyedot ya. Nah pilek itu ya harus segera diatasi. Kalau pilek yang berlebihan itu tidak segera diatasi, nah itu dia bisa masuk ke dalam rongga sinus kita. Jadi di tengkorak kita itu ada namanya rongga sinus. Yang di sini rongga maksila, di sini etmoid, di atas sana frontal, terus di belakang sini ada yang namanya sphenoid. Nah rongga-rongga itu memang diciptakan Tuhan itu supaya supaya kepala kita enteng, jadi itu tidak terlalu berat. Nah terus kemudian rongga itu juga fungsinya untuk humidifikasi. Jadi pada saat udara dingin, waktu kita tarik nafas, udara dingin itu tidak akan masuk ke paru dingin, tapi dihangatkan dulu di rongga sinus itu. Nah fungsinya itu. Demikian juga sebaliknya waktu udara panas gitu, waktu kita hirup, kan kita nggak ngirup udara panas, karena sudah didinginkan dulu di rongga sinus itu. Jadi rongga sinus itu fungsinya seperti itu, diciptakan Tuhan. Tetapi kalau ingus kita tadi, pilek kita berlebihan, dia bisa masuk ke dalam rongga ini. Begitu masuk satu pasti karena dia tambah berat, keluhan kita pasti nyeri kepala. Waktu nunduk, aduh sakit. Nah itu karena kan dia kayak cairan yang tertentu ngoplak kan, jadi dia sakit. Nah pasti keluhannya nyeri kepala di tempat sinus yang dia penuh. Misalnya di sinus yang sini tentu nyerinya di sini sama di bawah mata. Dibiarin kelamaan dia bisa masuk ke dalam sinus etmoid kita yang di tengah kini. Nyerinya tentu di daerah sini ya, atau di atas sini juga. Nah terus kemudian kalau itu berlanjut tentu sinusitis ya, ingusnya juga akan penambah banyak kuman di situ, karena kan dia terperangkap di situ. Jadi ingusnya yang tadinya mungkin bening, akhirnya ya berubah warna jadi kekuningan, kekuningan dibiarin jadi hijau, hijau dibiarin bisa nanti campur darah kalau parah. Katanya kalau udah hijau mau cepet sembuh itu. Nah itu dia suka mitos tuh. Ya kan, pada bilang ya, gitu kan. Kalau orang bilang ini kalau udah hijau udah mau sembuh nih gitu. Padahal itu adalah justru kuman, bakteri, virus, jamur justru udah mulai berkembang. Gitu. Jadi kalau dia malah berubah warna dan kekentalannya berubah, jadi itu justru kumannya berkembang, jadi suka. Nah itu juga suka salah tuh, disangka kalau hijau tadi udah mulai sembuh, padahal itu malah justru kumannya lagi aktif tuh. Jadi sebaiknya jangan tunggu hijau, justru sebelum hijau atau udah kuning segeralah ke dokter. Gitu, suka salah tuh memang. Gitu. Nah terus kalau dibiarin tentu sinusitis ya pasti mengganggu di area wajah kita, nyeri, pileknya nggak sembuh-sembuh. Nah terus begitu pileknya produksinya berlebih kan pasti dia turun ke tenggorok kan. Nah mulailah terlibat tenggorok kita mulai nyeri gitu. Jadi makanya satu saluran tadi. Atau ingusnya begitu numpuk di sini, larilah dia ke telinga. Jadilah otitis media, ketutup dan sebagainya. Berkesinambungan semua ya? Iya, saling nyambung. Tadi sinusitis, kalau polip dan juga rinitis? Nah, kalau polip, jadi itu kan tadi itu sinusitis tuh kan awalnya. Nah, kan di situ kan ada namanya mukosa hidung. Nah, karena dia istilahnya kayak bekerja terus memproduksi ingus dan ada juga serangan dari kuman, bakteri, virus dan sebagainya, akhirnya dia luka tuh di mukosa hidung. Mulailah dia timbul polip. Kalau kayak kita kan misalnya kapalan kan bisa makin tebel. Nah kalau mungkin di hidung mukosa dia jadinya polip gitu. Jadi akhirnya numpuklah polip di rongga hidung kita karena pilek kita tidak atasi dengan baik. Begitu polipnya mulai tumbuh ya pasti satu nyerinya bertambah. Kedua mungkin habis itu ya pasti menutup saluran nafas kita kan. Akhirnya nafas kita buntu sama sekali. Jadi nggak bisa nafas satu sisi atau kedua sisi kalau dua-duanya keisi polip. Nah itu bisa sampai memenuhi seluruh rongga hidung. Nah dia nggak bisa nafas sama sekali. Nafasnya berarti ngomongnya dari mulut selalu jadi kayak sekau gitu dia. Karena dia nggak sempat plong-plong. Nah dia berkembang terus ya, kalau tidak diatasi ya bisa makin sakit dan jadi malah memperberat penyakitnya. Polip. Jadi kalau pilek nggak kemampat dua-duanya namanya polip?
Belum tentu, belum tentu juga. Okay. Tetapi umumnya polip itu dia pasti akan mampet terus, tidak pernah merasa plong. Kalau misalnya kayak pilek biasa kan atau rinitis, rinitis itu kan penyakit peradangan di rongga hidung tuh kita bilang rinitis, baik karena dia virus, karena bakteri atau karena jamur atau benda asing misalnya. Nah kita bilang rinitis itu penyakit peradangan di rongga hidung. Nah, rinitis itu ya tadi kalau kita biarin dia bisa jadi sinusitis. Kita biarin lagi bisa jadi polip. Oh, berarti tahapannya itu. Ya, umumnya bisa kayak gitu. Jadi sinusitis dibiarin bisa jadi polip. Nah, akhirnya pada suatu saat pasti dia nggak akan tahan tuh, nyerinya luar biasa. Nah, ini dia perlu pertolongan ke dokter. Ini kan banyak ya dok ya, kayak misalkan kayak suami saya nih ya, dia tuh ngerasa bahwa yang kanan itu tidak seplong yang kiri. Nah kemarin sempat cek ke dokter THT juga ada saya juga sempat ada di video dokter juga yang dalamnya tuh ada ketutup satu enggak. Itu bisa terjadi dok di manusia biasa? Bisa. Jadi secara fisiologis ya, secara normal kan di dalam rongga kita tuh ada namanya konka. Nah konka itu memang dia ngembang kempis. Jadi kalau tadi saya bilang udaranya dia dingin, tentu dia lebih mengembang. Tujuannya tadi supaya udara pernafasan kita dihangatkan. Pada saat udara panas dia mengecil. Nah itu diatur oleh saraf. Dan dia bergantian tuh sebenarnya secara fisiologis tanpa kita sadari. Pasti yang satu bengkak, satu kempes. Jadi digantian. Makanya kadang-kadang kalau kita tes gini nih, kiri kanan nggak selalu sama, bisa gantian. Tetapi ada kondisi tertentu karena dia misalnya infeksi tadi atau ada peradangan, tentunya bengkaknya berlebihan dan dia tidak bisa pulih, jadi sensasinya adalah mampet. Itu satu, jadi masalah konkanya. Kemudian masalah sekat hidung kita. Nah, sekat hidung kita kan ada namanya septum tuh, membagi dua sama rata hidung kita. Secara normal gitu, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang dia sekatnya bengkok. Jadi misalnya dia bengkok ke kanan, tentu yang akan dia lebih rasakan adalah mampet selalu di hidung kanan, karena sebenarnya sekat hidungnya lah yang bengkok. Ya itu yang sering terjadi kan ya. Nah tapi kan secara lihat dari kasat mata tuh mungkin biasa aja dari luar ya. Di luarnya biasa aja. Kalau di dalam baru bengkok bisa itu kelihatan. Bisa juga. Ya, jadi nanti diintip pakai endoskopi kita lihat, oh ternyata problemnya adalah sekat hidung yang bengkok. Nah, kadang-kadang sekat hidung yang bengkok tuh sampai ekstrim. Jadi benar-benar nusuk ke dalam konka kita. Nah, itu yang kadang-kadang satu mampetnya luar biasa, dua kadang-kadang begitu kita di udara dingin, nyeri kepala nyeri kepala, saya di satu sisi di kiri karena dia bengkok ke kiri karena nusuk itu, nusuk konka bisa. Nah kalau rongga hidung yang bengkok di dalam itu dok, yang mungkin yang dari luar nggak kelihatan itu sebenarnya dari lahir atau sebenarnya selama perjalanan hidup bisa terjadi juga seperti itu? Baik. Jadi sekat hidung itu kan memang secara alamiah sudah ada ya. Jadi bisa terjadi masalah tuh mulai bisa pada saat lahir. Jadi misalnya pada saat dia lahir kan lewat jalan yang sempit kan rahim kita. Nah pada saat kepala bayi lahir dia mungkin ada penekanan, ada trauma sedikit di hidung dan itu bisa menyisakan misalnya pada saat perkembangannya nanti dia ada sedikit bengkok. Jadi semenjak dari awal, jadi bukan bawaan dia sebenarnya tapi lewat jalan lahir yang sempit itu mungkin ada sedikit trauma. Nah terus dalam perjalanan hidupnya mungkin kadang-kadang kan namanya anak-anak pernah kepentok, pernah main bola atau kesenggol teman, jadi dia kena di hidung kita, jadi itu juga bisa menyebabkan pergeseran sedikit antara tulang sekat hidung kita, karena di sekat hidung kita tuh ada tulang rawan sama ada tulang keras, dia jadi tersusun beberapa lapis gitu. Jadi pada saat dia mungkin kesenggol, ada yang tadinya dia lurus tapi jadi kepleset sedikit. Nah pada saat masa pertumbuhan, karena tubuh kan kita rongga kepala kita kan berkembang terus. Nah ini juga ikut berkembang, jadi akhirnya kadang-kadang saling dempet, akhirnya ada yang bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan. Makanya bengkoknya macam-macam, ada yang di depan sini karena di situ ada tulang yang begini, satu tulang sama tulangnya, jadi bengkoknya di depan gini. Ada yang begini nih, jadi dia bengkoknya
begini gitu. Jadi karena trauma. Jadi umumnya sih sebenarnya karena trauma tapi tanpa kita sadari ya. Gitu. Jadi makanya ada beberapa orang yang sekatnya lebih bengkok. Nah, Dok, mungkin kalau masalah hidung nih saya juga pengen tahu ya, Dok, ya kan. Banyak juga nih mungkin public figure yang operasi untuk hidung ya, yang katanya untuk kesehatan, tapi mungkin sekalian untuk estetik. Nah, itu tuh sebenarnya beneran nggak sih kalau operasi hidung itu untuk kesehatan? Ya, baik. Jadi kan tadi kembali ke anatomi ya. Kalau dokter THT itu kan dokter istilahnya terapeutik, itu jadi menyembuhkan sesuatu yang harusnya normal tapi karena ada kelainan dia menyebabkan penyakit. Jadi tadi kayak sekat hidung nih. Jadi dia bengkok, ya akhirnya menimbulkan satu saluran nafasnya sempit. Nah, kita koreksi supaya dia jadi lurus kembali. Tetapi bisa juga disertai jadi misalnya karena itu kan satu jalur ya, satu sekat. Jadi sekalian juga misalnya ya kita mau naikkan sedikit nih, dinaikin dikit hidung kita ya enggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Jadi fungsi kesehatannya dapat, estetiknya dapat. Gitu. Jadi dalam satu operasi dia melakukan dua tindakan. Ya bisa dengan dua dokter yang berbeda, itu bisa juga. Bisa. Ada juga dokter THT kita misalnya dia ngambil spesialis rekonstruksi hidung. Nah, beliau bisa juga bisa istilahnya kan augmentasi hidung ya, jadi mancungin hidung lah gitu. Itu bisa ngerjain juga. Tetapi dia perlu istilahnya ngambil subspesialis lagi. Nah, beda lagi misalnya dengan dokter-dokter bedah plastik, dia kan memang spesialnya estetik ya. Jadi dia mengerjakan untuk memancungkan hidung, juga dia bukanya sama, jalurnya juga sama sebenarnya. Tetapi kalau dokter THT secara umum, dokter THT dia tidak mengerjakan misalnya untuk estetik ya, gitu, untuk mancungin dia harus butuh sekolah lagi. Dia harus, berarti kalau dokter THT secara general dia hanya operasi membenarkan dan secara anatomi yang dia bermasalah, bikin kesehatannya jadi bermasalah. Fungsinya bermasalah. Betul. Jadi dibetulin gitu ya, secara tulang apa segala macam. Betul. Oke, sekarang kita ke tenggorokan. Tenggorok. Tenggorokan ini kalau secara masyarakat umum biasa dikenal yang paling banyak itu kalau tadi hidung sinusitis ini amandel. Bener, Dok. Bener, sering banyak. Terus kalau misalkan kita kayak mungkin susah nelen atau apa, itu kan dicek kayak gitu, buka mulut terus ada merah-merah apa kanan, gitu. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih, Dok, amandel ini, Dok? Jadi amandel itu adalah kelenjar getah bening satu-satunya yang kita bisa lihat dengan mata kita. Oh, jadi kalau yang kanker getah bening itu dari situ juga berarti? Kelenjar getah bening itu kan ada di seluruh tubuh kita. Jadi namanya sistem limfatik. Jadi sistem limfatik itu kelenjar getah bening yang saling terkait. Jadi di setiap pembuluh darah tubuh kita pasti ada juga pembuluh limf. Nah, itu ada kelenjar getah bening. Nah, di dalam tubuh kita ada sekitar 400 sampai 600-an. Nah, amandel itu adalah salah satu kelenjar getah bening yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang lainnya nggak bisa. Dan di leher ini banyak. Gitu. Jadi di leher kita banyak. Dan sistem imun kita tidak tergantung hanya amandel. Sistem imun kita itu kan ada sistem imun limfatik tadi yang kelenjar getah bening, ada sistem imun humoral, ada sistem imun seluler dan sebagainya. Jadi ketiga sistem itu bekerja sama. Jadi kan pertanyaannya nih kadang-kadang kan, Dok, kalau udah diambil amandelnya terus sistem imun kita hilang dong kan gitu kan. Nah, justru tidak, karena sistem imun kita tidak tergantung hanya dari sistem limfatik kita. Nah, justru diangkat itu karena memang sudah ada indikasinya. Kan orang suka bilang ya, kan amandel itu kan fungsinya sebagai filter, kan gitu, betul. Nah, itu analoginya juga sama. Kalau kita oli filter mobil kita, oli filter motor kita sudah kotor, kan tentu dibuang, diganti. Nah, sama juga kalau di saringan kita yang paling depan ini dia sudah kotor, kan justru jadi sarang dia, sarang kuman. Nah, kalau memang dia sudah coba dipertahankan dia
malah menjadi sarang kuman. Karena kan kuman begitu kita imun kita turun, dia kan langsung masuk ke peredaran darah kita, kuman yang sudah terperangkap di amandel itu. Nah itulah sudah waktunya kita buang amandel kita kalau memang sudah sesuai dengan indikasinya. Jadi diangkat itu justru untuk membuang kuman-kuman yang sudah terperangkap di dalam amandel kita. Nah terus penggantinya di mana? Lah tadi kan saya bilang di leher itu banyak, jadi penggantinya sistem limfatik kita, ya kelenjar getah bening di bawahnya. Makanya kadang-kadang kan ada orang amandel yang udah besar sekali, terus di sini ikut besar kan? Iya. Nah itu bukan amandel, tapi kelenjar getah bening di bawahnya yang sudah ngeblok kuman-kuman kan udah terlalu penuh di amandel. Gitu. Jadi mitosnya kadang-kadang itu dia pertanyaannya kan selalu kalau udah diangkat nanti sistem imunnya turun dong. Nah itu dia jawabannya, jadi tidak betul. Gitu. Jadi pertamanya memang secara secara fungsi dia buat filter. Urutan memang akan dipertahankan pasti. Tapi kalau dia misalnya sudah selalu berulang infeksinya, terus dia menyebabkan saluran nafas, jalan nafas kita terganggu, nah itu kan akan mempengaruhi semuanya. Jadi satu, dia kalau pada anak-anak ya, jadi dia makannya terganggu, jadi pertumbuhannya tidak akan optimal. Terus kemudian juga karena nafasnya tertutup, dia kan tidurnya ngorok banget. Jadi pada saat dia istirahat tidak optimal, akhirnya nanti ujung-ujungnya juga akan berdampak secara keseluruhan, kesehatan tubuh kita secara keseluruhan udah terganggu. Jadi menutup jalan nafas dia. Terus kemudian juga kalau dibiarkan, kan ada yang istilahnya terkenal kan sekarang adenoid face gitu. Jadi dia nafasnya tuh selalu dari mulut kayak orang ngowoh gitu. Nah terus matanya agak cekung dan sebagainya itu karena adenoid face itu. Nah kalau udah seperti kayak gitu, itu secara keseluruhan sistem imunnya sudah terganggu ya. Justru harus kita angkat supaya saluran nafasnya kembali lancar. Dan sumber kumannya yang ada di amandel sudah hilang, makanya kita angkat. Kadang-kadang juga dokter THT nggak serta-merta begitu gede langsung diangkat juga nggak. Pokoknya begitu indikasinya sudah terpenuhi, memang kira-kira ini problemnya ada di amandel dan biang keroknya semuanya sumber penyakit yang dia bolak-balik radang itu dari amandel, pasti dokter THT akan suggest untuk diangkat. Nah bicara soal ngorok ini kan permasalahan banyak orang ya. Nah itu tuh emang benar dari pernafasan saja atau sebenarnya ada dari yang lain-lain? Ya, jadi kan saluran nafas kita kan tadi mulai dari hidung sampai ke tenggorokan kita. Nah ngorok itu terjadi kan karena sempitnya saluran nafas itu. Nah sempitnya saluran nafas berarti bisa mulai dari hidung kita, dari tenggorok kita, sama dari leher kita. Jadi kalau umumnya di Indonesia itu kan kita orang lehernya pendek ya. Jadi begitu mungkin dia agak overweight, penumpukan lemak di sini, jadi dia neken saluran nafasnya terganggu. Atau misalnya dia tadi ada penyakit-penyakit di hidung, entah gangguan anatominya, atau entah dia ada dasar alergi, jadi konkanya bengkak terus, jadi dia napasnya dari hidungnya terganggu, akhirnya dia dari mulut terus kan. Jadi ada juga itu begitu lewat yang ngorok juga. Gitu. Soalnya ada beberapa juga yang kurus, tapi tetap ngorok juga. Gitu. Jadi problemnya kita bisa lihat kalau dokter THT mulai dari hidungnya, dari saluran rongga mulutnya sampai ke lehernya. Terus itu kan semua dipersarafi oleh saraf kan. Nah kadang-kadang orang dengan problem saraf ya karena dia semuanya longgar, jadi dia nggak bagus ininya uvula tuh, dia sarafnya terganggu. Ya dia bisa juga ngorok juga. Makanya orang post stroke kadang-kadang ngorok, atau tiba-tiba orang stroke kan kadang-kadang tiba-tiba kok dia ngorok. Gitu kan. Nah, karena kan saraf untuk menjaga saluran nafas kita dia nggak bisa kontrol. Jadi itu sempit salurannya ya ngorok juga. Jadi multidisiplin ilmu ngorok itu. Nah, makanya ada yang ngorok yang berbahaya, ada yang tidak. Nah, gimana taunya kan tentu gitu. Nah, taunya tentu pasti akan dilakukan pemeriksaan namanya sleep test. Jadi itu nanti pasien yang kita curigain ngorok ya kita akan di sleep study
tidur semalaman, nanti kita akan lihat apakah dia mengalami sesuatu yang berbahaya yang kita sebut OSA atau obstructive sleep apnea. Jadi henti nafas pada saat tidur. Nah itu nanti dari alat itu ketahuan derajatnya, apakah dia masih termasuk ngorok biasa atau ngorok yang berbahaya tadi, OSA. Nah kalau berbahaya derajatnya apa nih? Ringan, sedang, apa berat? Nanti penangannya masing-masing gitu. Iya. Okay. Jadi ada yang ngorok yang kita sebut ngorok biasa ya ada juga ngorok yang berbahaya. Oke. Gitu. Jadi kalau ngorok sebaiknya langsung diperiksa juga ya? Ya, kalau saran saya apalagi misalnya maaf nih pasien dengan obesitas, terus kemudian pasien dengan resiko penyakit kardiovaskuler, jantung, hipertensi dan sebagainya, terus penyakit metabolik kayak gula dan sebagainya, sebaiknya begitu mulai ngorok ya harus waspada, sebaiknya tes. Karena bisa juga ngorok itu justru menyebabkan hipertensi, bisa. Gitu. Nanti kalau dibaca-baca tuh tentang OSA ya bisa juga jadi karena OSA-nya itu karena obstructive sleep apnea dia bisa menyebabkan penyakit kardiovaskuler, jadi penyakit jantung, penyakit hipertensi. Awalnya hanya masalah sepele dari ngorok. Gitu. Iya, itu juga permasalahan banyak orang ya. Banyak orang dan tidak disadari, kadang-kadang gitu, abai, itu dia. Iya, saya juga tuh kan sebenarnya nggak ngorok ya. Tapi pas hamil kemarin, pas udah bulan-bulan terakhir kan udah overweight kan. Wah itu kata suami saya ngoroknya luar biasa. Dan betul, tapi setelah habis lahiran, kan balik kembali normal, pulih, metabolisme normal, darahnya mulai sirkulasinya normal kembali, pasti secara alamiah dia akan kembali normal. Oke. Nah mungkin terakhir nih dok ya, pesan dari dokter untuk penonton terkait kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan. Iya, baik. Jadi buat pemirsa Mbak Grita ya, THT itu kan tadi menyangkut indera ya. Jadi sayangilah tentu indera pendengaran, indera penghidung pencium kita, dan indera perasa pengecap kita. Karena kalau kita abai, kadang-kadang penyakitnya yang tadinya ringan bisa jadi berat, bahkan berakibat fatal. Nah itu kuncinya. Jadi sesegeralah berkonsultasi ke dokter THT terdekat jika tentu mengalami gangguan pendengaran atau infeksi di telinga, atau tadi infeksi di salur nafas, kok saya nggak bisa mencium. Kan itu fatal juga, kita lagi kerja tapi karena kita tidak bisa mencium, ada kebakaran misalnya di pabrik kita, itu juga beresiko. Terus kemudian tentu indera pengecap kita, saluran nafas kita dijaga, karena rongga mulut kita itu juga pintu masuk awal dari semua yang masuk ke dalam tubuh. Jadi berhati-hatilah tentu kalau tenggorok ya, makanan-makanan tentu yang merangsang peradangan di daerah tenggorok. Begitu kita sadar akan kesehatan kita, tentu ya harusnya pola hidup sehat itu akan terjaga dengan baik gitu. Oke, thank you banget dokter sudah datang sini dan sudah memberikan banyak informasi ya. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Terus juga banyak teman-teman yang di rumah yang nonton dicerahkan untuk THT. Buat keluarga juga sehat selalu. Terima kasih. Sukses juga selalu buat Mbak Greta. Oke, terima kasih semuanya.